Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah pada hari ini. Kita mengakui bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Mari kita senantiasa mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia. Kita memuji memuliakan namanya oleh karena Dia senantiasa menuntun dan memelihara hidup kita. Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, besarkan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, sumber hidup kami, saat ini kami datang mengakui segala dosa dan kekurangan kami. Seringkali kami tidak bisa mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali dalam diri kami ada keraguan yang membelenggu, sehingga lupa bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami. Ampuni ya Tuhan atas apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 39, bait 1 dan 4, Ku diberi belas kasihan. La la la
Rahmat Allah sungguh mulia. Itu tadi yang sudah kita nyatakan melalui pujian kita, dan saat ini Tuhan juga menyatakan rahmat itu kepada kita sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 357, bait 1 dan 3, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumbuhan lagimu. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita menerima sapaan Tuhan melalui Injil yang hendak kita baca pada saat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan kembali hendak mengingatkan kami melalui sapaan Tuhan dalam berita Injil. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35, lalu disambung ayat 41 sampai dengan 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka,
Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian tadi bacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup yang kita jalani, seringkali kita menilai seseorang itu dari yang nampak luar. Entah itu melalui latar belakangnya, oh itu anak orang kaya, oh itu anak orang miskin. Atau mungkin juga melalui cara berpakaian. Orang punya pendapat bahwa orang yang pandai, orang yang memiliki jabatan, itu pasti pakaiannya akan rapi, bagus, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga cara bergaul. Orang berpikir bahwa orang yang memiliki kedudukan itu pergaulannya dengan orang-orang yang selevel, kalau orang mengatakan demikian. Tetapi tidak sedikit orang yang kemudian walaupun memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia sangat ramah, dia sangat merakyat, dia sangat dekat dengan orang-orang kecil. Bahkan cara bergaulnya, mungkin bersama dengan orang di jalan, duduk di jalan, ngobrol. Nah, seringkali kita memandang orang itu dilihat dari yang nampak luar. Dan kadangkala ketika kita hanya memandang hal itu, maka banyak orang yang kemudian salah. Ternyata orang ini adalah orang yang memiliki kedudukan misalnya. Nah, bacaan kita pada saat ini merupakan kelanjutan dari bacaan minggu lalu. Pengajaran Yesus tentang dirinya, bagaimana Yesus mengungkapkan siapa dirinya melalui sebuah perumpamaan tentang roti, yang kemudian dia menyatakan bahwa dialah roti hidup. Itu pengajaran yang sangat sulit diterima, apalagi ketika Yesus mengatakan roti hidup yang turun dari surga. Tentu saja tidak banyak orang yang mau menerima ungkapan atau pengajaran Yesus. Mengapa?
Karena mereka melihat Yesus dari nampak luarnya. Yesus itu kan anak Maria dan Yusuf. Bukan orang yang memiliki kedudukan. Dia adalah orang yang sederhana. Dalam Injil lain dikatakan dia adalah seorang tukang kayu. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga? Tidak mungkin. Itulah sebabnya ketika Yesus memberikan pengajaran yang demikian, orang kemudian bersungut-sungut. Tidak bisa menerima pengajaran itu. Banyak orang mempertanyakan, banyak orang ragu, walaupun sebenarnya orang itu sudah melihat karya-karya Yesus sebelumnya. Mana mungkin? Mereka tetap pada penilaian atas apa yang mereka lihat selama ini. Inilah yang mengakibatkan mereka tidak dapat menerima roti hidup itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terhadap sikap orang banyak, Yesus tidak marah. Orang banyak yang menolak, yang bersungut-sungut tadi, dia tidak marah. Dia mengatakan jangan bersungut-sungut. Dan kemudian dia juga menegaskan kembali tentang pengajaran terkait dengan dirinya, keilahian Yesus. Sebagaimana pernah dikatakan oleh nabi-nabi, bahwa setiap orang yang mendengar pengajaran dari Allah, ia akan datang kepadaku. Yesus menjelaskan kembali bahwa setiap orang percaya kepada roti hidup, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan Yesus selalu menekankan, berkali-kali mengatakan, akulah roti hidup. Ia memberikan roti, yakni dagingnya, supaya dunia mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kehidupan orang bisa bernafas, tetapi kehidupan yang sesungguhnya, baik kehidupan yang ada di dunia ini maupun kehidupan yang kekal nanti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk menerima apa yang disampaikan Yesus ini. Tetapi melalui bacaan ini dan juga apa yang sudah kita renungkan pada minggu yang lalu, kita diajar. Kalau minggu yang lalu kita diajak untuk menerima roti itu, maka saat ini kita diingatkan lagi dan ditegaskan lagi, menerima dengan tidak ragu kepada roti hidup itu, yakni Tuhan Yesus. Menerima dan percaya dan tidak ragu untuk mengalami hidup bersama dengan sumber hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani masih kita rasakan kesulitan demi kesulitan, masih kita alami dan kita hadapi. Hari ini kita diingatkan jangan ragu untuk menerima sumber hidup, untuk menerima roti hidup, karena itulah yang menjadi sumber hidup kita. Jangan ragu untuk menerima dan percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup itu, karena itulah sumber hidup kita. Sehingga bagi kita yang mengalami keterpurukan, kita akan diangkat. Bagi kita yang mengalami sakit penyakit,
kita akan dikuatkan, bahkan dipulihkan. Bagi kita yang mengalami masalah-masalah yang ada di tengah kehidupan kita, Sang sumber hidup itu tidak akan berdiam diri. Dia selalu memberikan roti hidup kepada kita. Roti hidup ini bukan selalu kaitan dengan makan, tetapi juga ketenangan, kekuatan, sukacita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 2 minggu berturut-turut kita berbicara atau kita belajar tentang roti hidup. Saat ini kita diajak untuk jangan ragu menerima roti hidup itu, karena dari sanalah sumber kekuatan kita, sumber hidup kita, sumber berkat kita. Setiap orang yang menerima dan tidak pernah ragu pada roti hidup itu, maka akan merasakan bagaimana Tuhan terus menolong dan menyertainya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita satukan hati datang kepada Tuhan, membawa beban hidup kita kepadanya di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, 2 minggu berturut-turut Engkau meneguhkan kami supaya kami terus percaya menerima roti hidup, karena itulah sumber kehidupan kami yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menolong kami menjadi sumber berkat bagi kami.
Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk benar-benar memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terlebih dalam situasi sulit yang sekarang ini harus kami rasakan. Kami tetap membutuhkan roti hidup yang senantiasa bersama dengan kami, menuntun dan memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, kekuatan, dan juga yang lainnya. Tuhan yang mengasihi kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menopang negeri dan bangsa ini, baik pemimpin bangsa dan negara ini maupun rakyatnya. Berkenan Tuhan terus menyatukan kami, dan jikalau ada orang-orang yang hendak memecah belah, mengambil kesempatan di dalam kondisi pandemi ini, kiranya Tuhan juga menyapa mereka supaya mereka pun juga mengingat akan tugas panggilan di tengah bangsa dan negara ini, baik sebagai pemimpin maupun sebagai warga negara. Kiranya Tuhan juga menjauhkan kami dari paparan virus yang masih dirasakan oleh negeri dan bangsa ini. Kekuatan dan kesehatan senantiasa kami harapkan, baik kepada pemimpin bangsa dan negara kami semuanya, dan juga khususnya Jemaat Philadelphia, supaya senantiasa dapat melihat bagaimana Tuhan terus berkarya atas hidup dan kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakitnya, saudara-saudara kami yang isolasi mandiri oleh karena terkena paparan virus. Tuhan pun juga tetap menyapa dan menguatkan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatannya, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Francisca Sriwahyuni, dan juga saudara-saudara kami lain yang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Jamahlah dengan tangan kasih Tuhan, supaya mereka pun mendapat pemulihan yang dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pergumulannya, utamanya keluarga-keluarga Jemaat Philadelphia, terkait dengan ekonomi, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan relasi, dan juga terkait dengan hal apapun juga. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami yang akan senantiasa memberkati kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia, berkat-Mu senantiasa Tuhan curahkan. Demikian juga keluarga Bapak Widodo, Tuhan memberkati dalam mendampingi Febri, kesehatan yang dari Tuhan senantiasa Tuhan berikan. Dan anak-anak kami yang masih harus berjuang dalam pendidikan, dalam studi mereka, melalui belajar online, Tuhan pun juga memberkati dan memampukan mereka untuk mengikuti dengan baik. Orang tua yang harus mendampingi, Tuhan pun juga terus memberkatinya. Kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan hidup kami lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mohon Tuhan terus berkarya atas setiap pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami dan kami memohon kesehatan yang dari Tuhan atas jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seluruh doa ini kami persembahkan dan kami tutup di dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6 yang demikian. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 433 bait pertama, kedua, dan ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apa aku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari Bapak Ibu, kita aturkan persembahan ini dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang telah mengasihi kami, menyertai kami sepanjang hidup kami, khusus hari ini dari bangun pagi hingga saat ini. Tuhan tetap menyertai kami dan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Tuhan, walaupun dalam situasi kami belum bisa untuk bersekutu dalam gereja, namun kami tetap bersyukur bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengaturkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan merupakan berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sucikanlah persembahan ini, sehingga persembahan ini akan bermanfaat bagi kehidupan jemaat Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan apabila ada kekurangan kami, dan dosa-dosa kami di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan ragu untuk selalu percaya kepada Sang Roti Hidup, karena itulah sumber hidup yang akan senantiasa menolong kita. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Dia,
percaya sepenuhnya kepada Dia, kita nyatakan ungkapan kita melalui Kidung Jemaat 364, bait 1 dan 4 berserah kepada Yesus. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Kita lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Majulah